Oke, kita akan membahas tentang Oppo A37 yang dimana di situ ada VIPAT 0, kemudian diolah menjadi VIPAT reset dan didistribusikan ke beberapa terminal-terminal ya untuk kebutuhan seperti power on gitu kan. Oppo A37 mana dia? A37 sudah tampil micro USB baterai konektor. Nah, ini dia. Tuh. Ada istilah VIPAT 0 ya. Ada istilah VIPAT 0, ada VIPAT reset. Oke. Dan ada pad ID. HP jadul ya, macam-macam. Bagus. Berarti ini pencetus nih. Yang mau saya bahas simpel saja. Dari baterai ya, ini dari baterai. Dari baterai namanya masih VIPAT 0. Kemudian disedot ini melewati MOSFET, kemudian menjadi berubah namanya VIPAT reset. VIPAT reset untuk kebutuhan apa aja kita cek ya, kita tracking nih jalur tengah, masuk lagi ke IC cas dan menjadi sistem atau kebutuhan sistem. Jadi prosesnya pada saat nggak dicas, nih, berarti kan sumber utama dari baterai, ya kan, sumber utama dari baterai. Disedot nih, baterai disedot, VIPAT 0, masih VIPAT 0 nih. Setelah melewati MOSFET, berubah nama menjadi VIPAT reset. Oke, sampai di sini ya. Nah, lanjut kepada on off volume case. On off volume case dia juga disuplai oleh VIPAT reset. Kalau di skema diagram kelihatan, ini di sini kelihatan nggak? Nggak kelihatan dia. Saya harus buka skema berarti. Oke, kita fokus ke sini nih, malah langsung ketemu nih. Nih, tek antena. Oke, langsung ke keypad power. Pad. Nah, kan? Kan masih sejalur sama VIPAT 0 nih. Kita cari lagi. Ini test point. Ini IC power. Mana kemarin ya yang ada VIPAT reset? Nah, ini VIPAT reset. Tuh, VIPAT reset. Oke, VIPAT reset itu didistribusikan ke beberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai sekian. Yang tercatat semalam cuma ada kisaran 5 atau 4 IC lah. Artinya VIPAT reset ini didistribusikan kepada 5 IC. Nah, pertanyaannya adalah simple. Sebetulnya simple yang mau dibahas, tapi saya panjang lebar dulu biar apa yang akan saya sampaikan itu
mengerti. Ini pertanyaan simpel, kenapa Vibat 0 untuk didistribusikan ke 4 IC atau 5 IC yang dimaksud tadi harus melewati MOSFET dulu? Kenapa? Ada apa? Kenapa nggak langsung aja sih dari Vibat 0 gitu kan, dari baterai lah katakanlah, dari baterai disambungin ke IC cas gitu kan, seperti halnya jalur PPH gitu, terus dibagi ke 4 IC yang dimaksud tadi. Kenapa nggak gitu aja? Kenapa harus melewati MOSFET gitu? Kayaknya kebanyakan aturan ya. Ada yang paham sistem kerja MOSFET? Justru ini bagus sebetulnya, cuman karena saking bagusnya, jadi kalau ada masalah, jadi vonisnya banyak yang salah paham. Vonisnya banyak yang salah paham gitu. Oke lah, ini sudah mau maghrib, saya jelaskan aja langsung. Kenapa dari Vibat 0 dari baterai harus melewati MOSFET dulu, kemudian berubah nama menjadi Vibat Reset? Kenapa? Justru ini MOSFET ini melindungi apabila terjadi lonjakan arus atau tegangan, maka MOSFET ini bertugas sebagai sensor. Dan apabila arus atau tegangan tersebut melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan oleh profil dari MOSFET ini, maka akan terputus atau bahkan MOSFET ini bunuh diri gitu demi melindungi kawan-kawannya gitu loh. Semalam saya menambahkan hal ini karena saya pikir ada yang nggak kritis, kenapa nggak menanyakan harus melewati MOSFET, kenapa nggak langsung aja dari baterai didistribusikan ke beberapa IC yang dimaksud tadi, kenapa harus lewat MOSFET dulu gitu kan. Jadi saya menambahkan ini. Nah kan, MOSFET itu sebagai kontrol ya, walaupun banyak fungsinya, tapi dalam hal ini MOSFET ini sebagai kontrol apabila terjadi lonjakan arus yang berlebihan, yang melebihi dari kapasitas yang sudah ditemukan oleh pabrikan, maka MOSFET akan menutup diri, akan protek gitu loh, akan memprotek, atau bahkan kalau kiranya darurat urgent, MOSFET akan bunuh diri gitu ya. Kenapa kok harus dikasih MOSFET? Kenapa nggak langsung aja dari baterai ke IC cas sebar ke yang utuh itu.